Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang pertama kali kita akan bahas adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi, sebenarnya definisi dari bilangan berpangkat itu apa ya? Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian yang berulang. Jadi, ketika A pangkat N, di mana A ini merupakan bilangan pokoknya atau bilangan dasarnya, dan N ini adalah pangkatnya, maka A ini kita akan kalikan A kali A kali A sebanyak N kali. Contohnya, ketika 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ini artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, karena pangkatnya 4. Hasilnya adalah 625. Kemudian, bagaimana ketika yang dipangkatkan adalah bilangan pecahan? Contohnya 1/3 pangkat 3. Ini menjadi 1/3 kali 1/3 kali 1/3. 1/3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1/3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke, paham ya? Kemudian kita harus mengenal dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri, atau sifat-sifat dari eksponen. Ketika bilangan berpangkat itu dikalikan, maka pangkatnya harus ditambahkan. Syaratnya kedua bilangan atau lebih dari dua bilangan tersebut harus sama. Kemudian ketika dibagi, kebalikannya, pangkatnya akan dikurangkan. Sifat yang ketiga, ketika A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N. Jadi A, M, N ini adalah sebuah bilangan, kita misalkan. Ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Selanjutnya, untuk sifat yang nomor 4, A kali B dipangkatkan oleh M. Maka karena ini ada dalam kurung, yang di dalam kurung adalah A dan B, maka A ini harus kita kalikan pangkatnya dengan M. A memiliki pangkat 1. A ini pangkatnya 1. Dikali ini B pangkatnya 1. Maka pangkatnya kita kalikan 1 kali M, M. 1 kali M, M. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian ketika bilangan pecahan kita pangkatkan, maka penyebutnya kita kalikan pangkatnya, dan pembilangnya juga kita kalikan pangkatnya, sehingga A pangkat M per B pangkat M, karena A dan B ini sama-sama berpangkat 1. Kemudian aturannya yang keenam, sifat-sifatnya, ketika bilangan berpangkat itu dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 2000 pangkat 0, maka hasilnya 1. Berapapun bilangan itu, ketika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Untuk sifat yang ketujuh, ketika bilangan berpangkat negatif ingin kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka bentuknya harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per. Karena di sini A pangkat minus N, kita hilangkan minusnya sehingga A per N. Harus dijadikan pecahan. Kemudian bagaimana ketika kita merubah bilangan akar menjadi bilangan berpangkat? Contohnya, akar N dari A pangkat M adalah, maka menjadi A pangkat M per N.
dengan A dan B syaratnya itu bukan 0 sifat-sifat tadi. Oke, bisa dipahami ya. Contohnya, yang pertama, 10 dikali 10 pangkat 6 hasilnya adalah, ingat di sini adalah perkalian dan angkanya sama-sama 10. 10 di sini berpangkat 1, maka 10 pangkat 1 dan 6. Ketika perkalian adalah pangkatnya ditambahkan, maka 10 pangkat 1 ditambah 6 hasilnya 10 pangkat 7. Kemudian yang kedua, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Ketika pembagian, pangkatnya akan dikurangkan. Karena ini sama-sama 1/5, maka menjadi 1/5 dipangkatkan oleh 4 dikurang 2. Karena pembagian, 4 kurang 2, 2, maka menjadi 1/5 pangkat 2. Ingat apa arti 1/5 pangkat 2? 1/5 dikali 1/5, maka hasilnya 1/25. Kemudian yang ketiga, pangkatnya pecahan, 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi 4. Maka cara kita menghitungnya, ketika dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan, sehingga 5 pangkat 1/4 dikali 4. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 5 pangkat 1, atau 1 kali 4, 4, 4 bagi 4, 1. Sama saja hasilnya 5. Soal yang keempat, 3 dikali 5 pangkat 7. Ingat, karena ini di dalam kurung, maka pangkat 7 ini miliknya 3 dan miliknya 5. Sehingga cara kita menyelesaikannya, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Ketika kita ingin mencari hasilnya, boleh cari hasilnya 3 pangkat 7 dan 5 pangkat 7 kemudian dikalikan. Ini bentuk sederhananya dari 3 kali 5 pangkat 7. Yang kelima, AB pangkat 2 dibagi C pangkat 5 D pangkat 12 dipangkatkan 4. Ingat, yang di dalam kurung ini adalah semuanya, maka pangkat 4 ini milik semua yang ada di dalam kurung. Sehingga kita harus kalikan pangkatnya. A ini pangkatnya 1. A 1 kali 4, A pangkat 4. B pangkat 2 dikalikan 4, B pangkat 8. C pangkat 5 dikali 4, 20. D pangkat 12 kali 4, 48. Karena ini A, B, C, D adalah berbeda, maka tidak bisa kita selesaikan lagi, sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 4, B pangkat 8 per C pangkat 20, D pangkat 48. Untuk soal yang keenam, ini adalah merubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. 5 pangkat minus 1 hasilnya adalah 1/5 pangkat 1 atau 1/5. Untuk soal nomor 7, 1/4 pangkat minus 3. Kita bisa menyederhanakannya dengan cara merubah bilangan pecahan 1/4 ini ke dalam bentuk berpangkat negatif. Contohnya ini 1/5 menjadi 5 pangkat minus 1. Maka 1/4, 4 ini kan pangkatnya positif 1 sebagai penyebut. Maka supaya pangkatnya menjadi negatif, kita jadikan sebagai pembilang 4 pangkat minus 1. Maka bentuknya sudah berubah, tidak lagi pecahan tetapi 4 pangkat minus 1. Dipangkatkan lagi min 3. Maka pangkatnya ini kita kali, sehingga menjadi 4 min 1 kali min 3, 3, 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. 8, 5 pangkat 2 per 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2. Nih 5 pangkat 2 diakarkan 3. Jadi yang penyebut ini sebagai akarnya
dan si pembilang ini adalah pangkat dari 5-nya. Setelah seperti ini kita sederhanakan kembali. 5 pangkat 2, 25, maka akar 3 dari 25. Soal yang nomor 9, akar 4 dari 5 pangkat 8. Kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat sehingga menjadi 5, dahulukan yang akarnya, sehingga menjadi 5 pangkat 8/4. Selanjutnya 8 bagi 4 atau 8/4 ini hasilnya sama saja dengan 2, maka 5 pangkat 2 hasilnya 25. Sederhanakan dan tentukan hasilnya dari 2 pangkat 5 X pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 X pangkat 2 per 2 pangkat 6 X pangkat 4. Perhatikan terlebih dahulu, ini adalah bentuk pembagian. Ketika bentuknya pembagian, maka pangkatnya akan dikurang. Syaratnya apa? Harus sama. 2 bisa kita kurangkan dengan 2. Ketika perkalian pangkatnya kita tambahkan 2 dengan 2, X dengan X. Maka menjadi, kita selesaikan terlebih dahulu yang perkaliannya, kemudian dibagi 2, fokus kita ke 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 5 ditambah 3 dibagi 2 pangkat 6. Pembagian itu dikurang, maka 2 pangkat 5 ditambah 3 dikurang 6. Dan X pangkat 8 ditambah X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 per 1. Karena ini sudah kita kurangkan dengan yang pembilangnya, maka per 1. Sama dengan 2 pangkat, hitung 5 tambah 3 dikurang 6 adalah 2. 2 pangkat 2. X 8 ditambah 2 dikurang 4 adalah 6, maka X pangkat 6. 2 pangkat 2 X pangkat 6. 2 pangkat 2 4 X pangkat 6. Ketika sebuah bilangan pecahan dipangkatkan oleh minus 3, maka semua yang ada di dalam kurung ini, pecahan yang ada di dalam kurung ini, kita kalikan pangkatnya dengan minus 3. Contohnya 2 pangkat 3 A pangkat minus 4 per 2 pangkat 4 A pangkat 3 dipangkatkan minus 3. Maka menjadi 2 ini pangkatnya 3, maka 3 dikali min 3. Dan A min 4 kali min 3 pangkatnya. Kemudian 2 yang di penyebut juga dikalikan dengan min 3. Dan A pangkatnya kita kali dengan min 3. Sehingga 2 pangkat 3 kali min 3 A pangkat minus 4 kali minus 3 dibagi, ini dibagi, ini sama, dibagi 2 pangkat 4 dikali min 3 A pangkat 3 dikali min 3. Kita hitung 2 pangkat min 9 A pangkat 12 dibagi 2 pangkat min 12 A pangkat min 9. Kemudian ini pembagian, dan ini sama-sama 2, sama-sama A, maka kita kurangkan pangkatnya. 2 pangkat min 9 dikurang min 12 A pangkat 12 dikurang min 9. Min 9 dikurang min 12. Min 9 tambah 12, maka pangkatnya menjadi 2 pangkat 3. 12 dikurang min 9, 12 tambah 9, maka pangkatnya menjadi 21. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 A pangkat 21.